Keesokan harinya di kantor, saat Jaryong hendak masuk ke sebuah ruangan, tiba-tiba Yang Il dan dua rekannya memarahi Johanso dengan nada keras. "Hei, sialan, bisa kerja yang benar enggak sih?" Jaryong yang mendengar itu berhenti sejenak. Dalam hati ia bergumam, seandainya saja aku tidak melihat ini. Serba salah kalau langsung masuk. Dengan sifat Johanso, kalau dia sampai melihatku di sana, harga dirinya pasti terluka. Lebih baik tunggu sampai suasananya reda dulu, baru masuk. Yang Il menghela napas dengan kesal. Astaga, konyol banget. Masa aku harus ngajarin cara ganti air dispenser juga? Kayaknya waktu di Tyler kamu dimanja banget ya. Johanso menunduk dan menjawab pelan. Baik, akan saya kerjakan. Ia lalu mengangkat galon dan menggantinya ke dispenser. Jaryong kembali bergumam dalam hati. Seharusnya Johanso berada di pihak mereka. Tapi sejak aku kembali ke masa lalu, semuanya berubah. Anak paling bawah di kru, penyerbu, dari Tyler itu kini berada dalam posisi yang serba salah. Dalam struktur internal mereka, kepala tim memiliki jabatan yang terlalu tinggi untuk disentuh sembarangan. Manajer pun tak bisa diganggu, karena sekali tersentuh, ia bisa langsung menghabisi orang dengan serangan esnya. Aku asisten manajer yang masih muda, prestasinya melesat tinggi bulan lalu, membuatnya semakin sulit dijangkau. Satu orang lagi bahkan berubah menjadi mata-mata. Pada akhirnya, Johanso yang paling lemah menjadi sasaran empuk, seperti samsak tinju. Saat Jaryong melihat Johanso mulai mengepel lantai dengan wajah datar, ia bergumam pelan. Sepertinya sekarang sudah bisa masuk. Tiba-tiba Yang Il menarik kerah baju Johanso yang sedang mengepel lantai. Dasar bajingan Tyler, sialan, kalian ambil baju dari kotak bekas mana, sih? Menjijikkan, pindah kerja rame-rame, tapi bajunya kayak gini semua. Nyebelin banget, katanya dengan nada merendahkan. Ia mendekat lebih jauh. Kau itu kalau jual mobil, uangnya dipakai dulu buat beli baju. Atau jangan-jangan kau nggak bisa jual mobil sama sekali, makanya sampai ngutang baju begini. Dua rekan Yang Il tertawa mengejek. Belum berhenti sampai di situ, Yang Il menggenggam pergelangan tangan Johanso dan menatap jam tangannya. Apa ini? Tag Heuer, ia menyeringai. Pegawai rendahan kau berani pakai jam kayak gini? Jam tangan itu harus sesuai kelasnya. Jas murahan dipasangi jam mahal, memangnya bisa nutupin? Nggak nyambung sama sekali. Jangan keliling showroom pakai dandanan kayak gini. Malu-maluin kami. Saat itu juga, Jaryong muncul. Saya sudah kembali. Ketiganya terkejut. Jaryong melangkah maju dengan wajah tenang. Asisten manajer Kim Yang Il, apa yang sedang Anda lakukan? Nada suaranya datar, tapi tegas. Jelas ini bukan urusan pekerjaan. Anda sudah melewati batas. Dari sudut pandang tim kami, situasi ini aneh. Bimbingan untuk anggota baru adalah urusan tim kami sendiri. Ia menatap langsung ke arah Yang Il. Atau Anda hanya ingin melampiaskan stres di tempat yang salah? Yang Il buru-buru melepaskan tangan Johanso dan mendorongnya ke depan. Ia mendekat ke Jaryong dan menunjuk dengan marah. Hei, meskipun jabatan kita sama, kau baru sebulan di sini. Jaryong menjawab tanpa meninggikan suara. Kalau energi yang Anda buang untuk mengurusi anggota tim orang lain dipakai untuk berjualan mobil, mungkin penjualan Anda tidak akan tertinggal 2 kali lipat dari saya yang baru 1 bulan di sini. Wajah Yang Il memerah. Dasar bajingan sialan. Sudah selesai ngomongnya? Belum, jawab Jaryong tenang. Kenapa Anda memegang pergelangan tangan anggota tim saya? Apa salahnya memakai jam tangan mahal? Itu hak masing-masing orang. Ia melanjutkan dengan nada dingin. Tidak ada aturan yang melarang pegawai memakai merek tertentu. Justru saya kasihan melihat Anda yang begitu berusaha menjatuhkan orang lain. Jaryong melangkah setengah langkah ke depan. Kalau Anda menekan anggota tim kami lagi dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, kami tidak akan tinggal diam. Jadi, sebagai rekan kerja, saya harap Anda bisa lebih berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Jaryong berbalik dan meninggalkan ruangan. Dari belakang, Yang Il berteriak, "Hei, berhenti di situ." Namun Jaryong tidak menoleh. Ia terus berjalan keluar, dan Johanso mengikutinya dari belakang tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, setelah keluar dari ruangan itu, mereka duduk di sebuah taman kecil. Johanso mengembuskan napas panjang, wajahnya terlihat kesal. "Kenapa tadi?" katanya akhirnya. "Maksud saya, kenapa Anda melakukan itu?" Jaryong menjawab singkat, "Tidak ada alasan." Johanso menoleh, agak terkejut. "Tidak ada alasan." Jaryong melanjutkan dengan nada datar. "Hong Chol minta aku buat kasih perhatian khusus ke kamu." "Hah? Hong Chol?" Johanso mengerutkan dahi. "Oh, yang itu, si nakama. Tapi kenapa?" Jaryong menatap ke depan. Dunia industri ini sempit. Walaupun kelihatannya kayak nggak bakal ketemu lagi, kalau terus kerja di bidang ini, ujung-ujungnya pasti berpapasan juga. Johanso terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Tadi aku sudah berusaha sabar banget." Jaryong meliriknya sekilas. "Tapi di mataku, kamu sudah hampir meledak." Johanso mengepalkan tangannya, lalu melepaskannya lagi. "Saya tidak akan meledak. Saya juga harus bisa bersosialisasi di tempat kerja." Jaryong lalu berkata dengan nada tenang, "Ya, kalau mau menyatu dengan organisasi, memang harus bisa menahan diri."
Tapi itu bukan berarti kamu jadi bodoh lalu cuma diam saja. Kedepannya, kamu harus bisa mengurus hal-hal seperti itu sendiri. Jujur saja, itu bakal susah. Johanso menoleh dan bertanya setengah bercanda. Ini Anda lagi mengutuk saya, ya? Jaryong menggeleng pelan. Maksudku, kamu nggak bisa terus berada di posisi seperti sekarang. Biasanya orang yang pindah ke tempat kerja baru itu karena hubungannya kurang baik di tempat lama. Tapi setelah itu, mereka ketemu orang-orang yang cocok, jadi akrab, saling bantu, kayak kakak adik. Lama-lama terbentuk jaringan internal sendiri supaya bisa beradaptasi dengan aman. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Masalahnya, baik kamu maupun tim 2 masih dianggap pendatang asing di sini. Mau bagaimanapun, orang-orang akan memandang kita sinis. Kejadian tadi itu cuma konflik nggak jelas. Secara teori, kalau kamu mengalah, lawan harusnya mengerti dan menyesuaikan diri. Dari situ baru bisa tercipta harmoni. Mendengar itu, Johanso langsung memegang kepalanya dengan kedua tangan dan mengacak rambutnya. Gila, terus sekarang saya harus gimana? Jaryong menjawab dengan datar. Kalau kita mengalah bareng-bareng, mereka justru bakal makin mengganggu. Bahkan bisa jauh lebih kejam. Jadi jangan pernah benar-benar mengalah. Bukan berarti memaksakan perkelahian, tapi jangan menunduk. Johanso menghela napas. Gimana nggak ngalah? Tadi saya cuma diam, tapi mereka yang datang cari ribut. Jaryong tersenyum tipis. Ya, solusinya cuma satu. Johanso menoleh. Apa? Jual mobil dalam jumlah yang sangat banyak. Johanso sedikit terkejut. Serius, ada cara sesimpel itu. Tapi kenapa Anda ngomongnya gampang banget? Saya juga sudah berusaha. Jaryong menatapnya lurus. Kamu juga lihat sendiri, kan? Ini bisnis mobil impor. Di sini, angka penjualan adalah kekuatan. Jadi satu-satunya cara ya jual mobil sebanyak mungkin. Ia menambahkan sambil tersenyum samar. Kamu tinggi, penampilan juga bagus. Harusnya, menjual mobil lebih gampang buat kamu dibandingkan mereka. Johanso pun mengibaskan rambutnya, lalu berkata dengan sedikit nada bangga. Itu argumen yang secara logis nggak bisa saya bantah. Dalam hati, Jaryong bergumam. Dia memang orangnya sederhana, agak bodoh, dan sifatnya cukup menyebalkan. Luka lama itu sepertinya tidak akan mudah hilang. Dibandingkan membalas dendam, menjaga jarak jelas pilihan yang lebih aman. Namun, hubungan baru yang terjalin dalam hidupku sekarang ini perlahan membuka ruang baru di hatiku. Ya, sepertinya semuanya akan baik-baik saja. Johanso kembali bicara. Setelah Anda kasih saya sedikit pujian, kenapa malah menatap saya lurus begitu? Jujur saja, saya jadi agak terbebani. Jaryong tersenyum tipis. Tapi kalau dilihat dari dekat, kamu sebenarnya nggak terlalu tampan. Johanso langsung terkejut. Apa? Dalam hati, Jaryong tersenyum kecil. Siapapun yang mengganggu Johanso, akan aku hadapi kembali. Hari berikutnya tiba, dan Jaryong mendapat bagian paling penting dalam pekerjaan sales mobil impor, tugas piket harian. Piket harian berarti bertanggung jawab penuh atas showroom sejak pagi hingga malam, sekaligus melayani seluruh pelanggan baru yang datang pada hari itu. Karena latar belakang dan karakter setiap pelanggan berbeda, tidak pernah ada 2 sesi konsultasi yang benar-benar sama. Namun hari ini terasa berbeda sejak awal. Seorang pria berkacamata masuk ke showroom, menatap sekeliling dengan santai, lalu berkata, "Kita lihat dari yang paling top dulu." Saat itu, Jaryong langsung menyadarinya. Dalam hati ia bergumam, ini tipe pelanggan yang sangat jarang muncul. Bagi sales mobil impor, pria ini ibarat hadiah utama undian. VVIP kelas atas. Jaryong segera tersenyum profesional. Silakan, saya antar ke ruang konsultasi. Beberapa saat kemudian, di dalam ruang konsultasi, pria itu membuka buku katalog mobil yang ada di hadapannya. Tanpa mengangkat kepala, ia bertanya, "Aku boleh merokok?" Jaryong menjawab dengan tenang, "Kami tidak menyediakan asbak khusus, tapi jika Anda tidak keberatan menggunakan gelas kertas, saya bisa segera menyiapkannya." Pria itu akhirnya menoleh dan tersenyum tipis. "Baiklah, kau cukup peka juga." Jaryong membalas dengan senyum yang sama. "Karena sebenarnya Anda tidak sedang meminta izin." Pria itu terkekeh pelan. "Benar." Jaryong lalu keluar dari ruangan dan menghampiri kepala timnya. "Kepala tim, pelanggan ini ingin merokok. Mohon izinkan kali ini saja." Choi Minho pun berkata, "Dia sudah merokok, ya. Untung saja kalian pindah ke ruang konsultasi yang ventilasinya bagus. Yang penting nanti sisa asapnya dibereskan, oke?" Jaryong mengangguk. "Terima kasih, Pak." Choi Minho menambahkan sambil tersenyum tipis. Dari sekian banyak pelanggan Bu Minho, ini pertama kalinya ada yang merokok di dalam ruangan, ya? Jaryong menjawab agak canggung. "Iya, begitulah kejadiannya." Sambil menuangkan air ke dalam gelas untuk dijadikan asbak darurat, Jaryong bergumam dalam hati. Meskipun ini masih tahun 2006, merokok di dalam showroom sebenarnya tetap dilarang. Tapi pria itu jelas pengecualian. "Sebelum aku kembali ke masa lalu, aku pernah mendengar cerita tentang orang ini." Saat ia bertanya apakah boleh merokok selama konsultasi, sales waktu itu dengan santai memintanya keluar untuk merokok di luar. Pria itu menjawab oke, merokok sambil berjalan, lalu masuk ke showroom sebelah.
Tak lama kemudian, ia keluar lagi sambil membawa kontrak pembelian yang sudah ditandatangani. Itu adalah salah satu kisah yang cukup terkenal di kalangan sales. Terlepas dari cerita itu, bagiku prinsip dalam dunia sales tetap sama. Pelanggan selalu yang utama, entah dia seorang VIP, atau hanya pelanggan yang mampir sebentar. Selama dia berdiri di hadapanku, dialah pelanggan yang harus kulayani. Jika situasi dan kondisi memungkinkan, aku harus memberi ruang agar pelanggan bisa berbelanja dengan nyaman. Hal seperti ini bukan soal cari muka, tapi soal menjaga suasana hati pelanggan. Aku benar-benar berusaha berpikir dari sudut pandang mereka. Untungnya, hari ini tidak ada pelanggan lain di showroom. Setelah pria itu membaca-baca brosur sambil merokok, tiba-tiba ia bertanya, "H8 itu bagus, tidak?" Jaryong menjawab tanpa ragu, "Ya, itu pilihan yang paling bagus." Pria itu mengangguk singkat, "Kalau begitu, aku ambil yang ini." "Baik," jawab Jaryong sambil mulai menyiapkan kontrak. Tiba-tiba pria itu meliriknya dan berkata, "Kau tidak bertanya siapa aku? Memangnya kau sudah tahu, atau memang tidak peduli?" Jaryong tetap fokus pada berkas di tangannya dan menjawab tenang, "Sepertinya Anda sering ditanya hal seperti itu di tempat lain." Pria itu tersenyum tipis, Biasanya aku agak kesal kalau orang bertanya hanya karena penasaran. Tapi kalau sama sekali tidak ditanya, rasanya malah aneh." Jaryong mengangguk kecil, "Melihat Anda datang ke showroom mobil impor di siang hari saat jam kerja, saya menduga Anda bukan orang yang terikat jadwal ketat." "Hari ini aku sengaja ambil cuti supaya bisa keliling lihat-lihat mobil," balas pria itu santai. Jaryong tersenyum ringan, "Maaf, sebagai sales saya tidak bisa tidak memperhatikan hal-hal kecil. Jam tangan dan pakaian yang Anda kenakan, sekilas saja nilainya mungkin sekitar 50 juta won. Kualitasnya jelas tinggi, tapi bukan brand mencolok. Dan sepertinya mereknya juga belum terlalu dikenal di Korea." Pria itu tertawa kecil, "Benar juga, tapi bukan cuma aku, kan, orang kaya baru yang datang ke sini." "Kau cukup jeli memperhatikan," Jaryong melanjutkan, "yang paling menentukan justru sebelum Anda masuk. Saya melihat Anda berdiri di depan pintu, mengamati bangunan ini. Gerakan kepala Anda, miring lalu tegak lurus, menunjukkan Anda bukan melihat papan nama, melainkan dinding luar dan jendela kaca gedung." Pria itu mulai tertarik. "Setelah masuk pun, saat Anda berkata ingin melihat-lihat mobil, Anda tidak langsung menatap saya atau unit mobil. Pandangan Anda justru tertuju ke eskalator di dekat pintu, seolah sedang menganalisis fungsi dan alur bangunan. Dari situ saya yakin, sulit mengira Anda hanya mengambil cuti sehari. Tatapan Anda jelas, tegas, dan sangat profesional." Jaryong berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan hati-hati, "Saya menduga Anda bekerja di bidang properti." Dalam hati, Jaryong bergumam, dan memang benar, pria ini adalah sosok yang menghasilkan banyak uang dari bisnis properti. Kabarnya, ia memiliki lebih dari 10 gedung dan dikenal sering berganti mobil dari berbagai merek. Alasan namanya begitu terkenal di kalangan sales bukan karena cerewet atau menuntut macam-macam. Selama sales yang menanganinya tidak berbuat kesalahan, ia akan selalu membeli mobil dari orang yang sama. Ia tidak peduli berapa besar keuntungan yang diambil sales, tidak pernah meminta bonus, dan tidak menuntut perlakuan istimewa. Ia mengganti mobil dengan santai, seolah itu hal biasa. Benar-benar pelanggan impian. Pria itu tersenyum tipis lalu berkata, "Kau cukup pintar membaca situasi." Jaryong hanya tertawa kecil. "Kapan mobilnya bisa dikirim?" tanya pria itu. "Saya akan antar dalam 10 hari, jawab Jaryong mantap. "Baiklah." Pria itu segera berdiri, meletakkan sebuah kartu nama di atas meja, lalu berkata sambil berjalan pergi, "Kedepannya, mari kita sering bertemu." Sesaat kemudian, ia keluar dari showroom dan masuk ke mobilnya. Jaryong yang berdiri di depan gedung sedikit menundukkan kepala sebagai salam perpisahan. Namun tiba-tiba mobil itu berhenti. "Jaryong." Panggilan itu membuat Jaryong mendekat ke kaca jendela mobil. Pria itu menurunkan kaca sedikit dan berkata dengan nada tenang, "Dengan kemampuanmu, aku bisa merekomendasikanmu tanpa ragu." Ia lalu menyerahkan sebuah kartu hitam. "Coba kunjungi tempat ini. Aku akan mengatur janji lebih dulu. Kabari aku sehari sebelum kau berangkat." Jaryong menerima kartu itu dengan sedikit terkejut, namun ekspresinya tetap terkendali. Ia segera menyimpannya dengan hati-hati. "Kartu itu asli," lanjut pria itu. "Temanku sangat menyukai mobil. Biasanya dia tidak mau repot bertemu sales level bawah. Tapi kepribadiannya baik, tidak seperti kebanyakan anak konglomerat lainnya." "Terima kasih banyak," jawab Jaryong tulus. Pria itu mengangguk singkat, lalu mobilnya melaju meninggalkan showroom. Jaryong berdiri diam sejenak. Dalam hatinya, ia menatap kartu hitam itu sambil bergumam, bagaimana bisa sampai sejauh ini? Keesokan harinya, Jaryong berada di rumah Shin Chayun sambil membaca buku. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah dapur. Jaryong langsung bergegas ke sana. "Anda tidak apa-apa, ada yang terluka?" tanyanya khawatir. Shin Chayun yang masih memegang sendok menoleh sambil menjawab santai, "Aku tidak apa-apa, cuma ada barang yang jatuh. Jadi jangan khawatir, duduk saja." Sambil mendorong Jaryong keluar dapur, ia menambahkan,
Aku yang urus semuanya. Tapi kalau butuh bantuan, ujar Jaryong. Aku sudah bilang, biar aku saja, potong Shin Chayun cepat. Baik, jawab Jaryong, lalu kembali duduk dan mencoba melanjutkan membaca. Namun belum lama ia duduk, suara ledakan lain terdengar, kali ini lebih keras. Jaryong langsung berlari ke dapur. Apa yang barusan meledak? Ia terdiam kaget. Sebuah panci tampak menempel di langit-langit dapur. Shin Chayun menatapnya dengan wajah canggung, lalu berkata pelan, "Kita pesan makanan saja, ya." Beberapa saat kemudian, setelah mereka memesan makanan, Jaryong berkata, "Lain kali biar saya saja yang masak." Shin Chayun menoleh padanya, "Kemarin juga kamu yang masak, kan? Kok kamu jago banget sih? Emangnya ada yang gak bisa kamu lakukan?" Jaryong tersenyum tipis, "Soalnya saya sering coba masak sendiri." "Masuk akal juga," ujar Shin Chayun. "Aku memang gak pernah sempat belajar masak." "Kalau begitu, biasanya Anda makan apa?" tanya Jaryong. "Salad, vitamin, air." Shin Chayun menyipitkan mata. "Kenapa lihat aku kayak gitu?" Jaryong menatapnya dengan ekspresi iba. "Air juga dihitung makanan. Sekalipun Anda seorang aktris, Anda terlalu kurus." Shin Chayun mendengus kecil. "Kalau kerja di industri ini, harus jaga berat badan. Gak bisa makan sembarangan kayak waktu kita makan hamburger kemarin." Ia lalu menatap Jaryong heran. "Aneh ya, biasanya orang lain lihat aku dengan tatapan mesum. Tapi kenapa kamu malah kelihatan kasihan?" "Aku jadi gak suka," Jaryong menjawab tenang. "Jadi Anda lebih suka ditatap mesum? Atau itu memang selera Anda?" Refleks, Shin Chayun memukul lengannya. "Kamu bisa banget bikin orang kelihatan mesum dalam sedetik." Jaryong tersenyum tipis. "Ngomong-ngomong, sejak kapan Anda mulai bicara santai dengan saya?" "Kenapa, gak suka?" tanya Shin Chayun. "Bukan tidak suka," jawab Jaryong. "Saya cuma penasaran sejak kapan." "Itu artinya Anda sudah merasa nyaman dengan saya, kan?" Shin Chayun mendecak. "Kalau gitu, kamu juga bicara santai dong." "Sekarang masih belum bisa," jawab Jaryong. "Kenapa?" Shin Chayun menatapnya. "Aku bikin kamu gak nyaman." "Bukan begitu," kata Jaryong pelan. "Saya cuma ingin mengurangi kemungkinan membuat kesalahan, di situasi apapun." Shin Chayun terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau cuma sama aku, kamu bisa ngomong santai, kan? Coba dulu." Jaryong berdiri dan menjauh sedikit darinya. "Nanti saja," katanya, "biar mengalir dengan sendirinya." "Kenapa?" tanya Shin Chayun, menatap punggungnya. Lalu, Shin Chayun tiba-tiba menarik ujung bajunya dan berkata, "Coba sekali aja, sekarang bisa, kan?" Jaryong refleks menahan tangannya. Bajunya jadi melar. "Berhenti." Shin Chayun mendengus. "Kalau gitu, panggil aku Nuna." Tepat saat itu, tubuh Shin Chayun kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh, dan Jaryong langsung menahannya. Mereka saling menatap dalam jarak sangat dekat. Dalam hati, Shin Chayun bergumam, "Aku terlalu ringan sampai bisa jatuh kebalik begini." Jaryong memecah keheningan. Katanya Anda mau ada syuting iklan lagi." Shin Chayun mengerjap. "Kamu tahu dari mana?" Sambil membantunya duduk, Jaryong menjawab, "Soalnya, semua tentang Shin Chayun ada di berita. Tinggal dicari saja." Shin Chayun tersenyum kecil, tapi matanya terlihat serius. "Lucu ya, padahal aku bisa cerita langsung ke kamu. Ngapain repot-repot cari dari berita? Jangan cari tahu dari sana. Aku yang bakal cerita semuanya langsung ke kamu." Jaryong menatapnya sungguh-sungguh. "Saya benar-benar serius." "Serius soal apa?" tanya Shin Chayun. "Maksud saya," lanjut Jaryong, "saya benar-benar percaya pada Anda." Shin Chayun mengangguk pelan. "Aku tahu, makanya aku ingin kamu bisa lebih santai kalau lagi sama aku." Ia menarik napas, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Secara teori aku paham, tapi prakteknya sulit. Kamu tahu nggak, kebenaran dan kenyataan itu cuma seperti debu." Jaryong terdiam, mendengarkan. "Aku tahu orang-orang membicarakan aku, dan itu nggak bisa dihindari. Dan kamu percaya sama aku, itu bisa disebut kebenaran. Tapi seringkali, itu bukan kenyataan," katanya lirih. "Kalau banyak orang percaya pada sesuatu, dan publik bilang begitu, maka itulah yang jadi kenyataan. Mau bagaimanapun kebenarannya, lama-lama akan tertutup." Ia menunduk, seolah-olah aku, kita, atau apa yang sebenarnya terjadi itu nggak penting. Orang-orang cuma percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Dan itu nggak bisa dihindari. Shin Chayun tersenyum pahit. "Aku sebenarnya nggak mau peduli. Tapi nggak semua hal bisa kuabaikan. Jadi aku anggap itu bagian dari pekerjaanku." Dengan begitu, rasanya sedikit lebih baik. Ia menatap Jaryong. "Kalau suatu hari aku merasa nggak kuat, tolong peluk aku. Dengan begitu, aku akan baik-baik saja." Tanpa ragu, Jaryong langsung memeluknya. "Baik," katanya pelan. Beberapa hari kemudian, Jaryong berdiri di dalam gedung milik salah satu dari 5 konglomerat terbesar di Korea, Cheon Group. Sambil melangkah masuk, ia kembali bergumam dalam hati. Perusahaan ini punya pengaruh besar di bidang telekomunikasi dan energi. Mereka juga menjadi salah satu pilar utama perekonomian Korea. Belakangan, Cheon Group mulai memperluas bisnisnya ke sektor distribusi, bersaing secara terbuka dengan Jinyang yang telah lebih dulu menguasai pasar tersebut.
Dan sosok yang berada di garis depan persaingan itu adalah putra sulung keluarga Chong, Gu Sekong. Begitu Jaryong memasuki ruang pertemuan, seorang pria berdiri dan menyapanya lebih dulu. "Senang bertemu dengan Anda, saya Choo Sekong." Jaryong membungkuk sopan. "Selamat siang, saya Lee Jaryong, asisten manajer di Horaj." Gu Sekong tersenyum tipis dan memberi isyarat ke arah kursi. "Silakan duduk dengan nyaman. Anda mau minum kopi, panas atau dingin?" Sambil duduk, Jaryong menjawab, "Yang dingin saja, terima kasih." Gu Sekong lalu meraih telepon kantornya. "Tolong bawakan 2 gelas es kopi." Saat itu, Gu Sekong menatap Jaryong sambil berkata santai, "Perjalanan ke sini tidak terlalu merepotkan, kan?" Jaryong menjawab dengan sopan, "Semua orang di Seoul sudah tahu lokasi kantor pusat Chon. Tapi ini pertama kalinya saya masuk ke gedung ini." Gu Sekong tertawa kecil. "Oh begitu, rasanya memang berbeda dibanding tempat lain." "Ya, dari pintu masuk saja sudah terasa auranya," jawab Jaryong jujur. Gu Sekong mengangguk pelan. "Begitu ya, padahal secara pribadi, saya kurang menyukai kesan yang terlalu menekan. Tapi kantor pusat ini dibangun sebelum saya menjabat, jadi mau bagaimana lagi?" Jaryong tersenyum tipis. Justru kesan itulah yang membuatnya terlihat megah. Gu Sekong menatapnya sejenak sebelum berkata, "Karena CEO Park Yun-ho yang memperkenalkan Anda, saya menaruh harapan yang cukup besar." Lalu, Jaryong menjawab dengan jujur, "Terus terang, saya cukup terkejut. Biasanya, orang di posisi setinggi Anda tidak repot-repot membeli mobil secara langsung." Gu Sekong tertawa kecil. "Saya memang sangat menyukai mobil. Itu satu-satunya hobi saya, tapi kalau hanya membeli lewat beberapa kali telepon, rasanya kurang seru. Bagaimanapun juga, ini kan shopping." Beberapa saat kemudian, camilan dan kopi pun telah disajikan di meja. Gu Sekong kembali berbicara, "Selain itu, saya juga ingin tahu poin apa yang benar-benar membuat konsumen merasa senang dan puas. Sebenarnya, yang paling menyenangkan adalah bisa bertemu orang yang bisa diajak bicara soal mobil." Ia melanjutkan dengan nada santai, "Saya memang suka mobil, tapi tidak terlalu paham secara mendalam. Karena itu, saya ingin bertemu dengan orang yang benar-benar mengerti." Jaryong tersenyum tipis. "Kalau bicara soal ahli mobil, bukankah yang benar-benar ahli itu para insinyur?" Gu Sekong ikut tersenyum. "Sepertinya arah pembicaraan kita jadi agak berbeda." "Ya, tentu saja, kalau suatu saat bisa sampai ke pembahasan itu, akan sangat menarik. Tapi sebelum itu, sepertinya saya masih harus banyak belajar." Jaryong mengangguk pelan. "Begitu ya, kalau begitu, belakangan ini mobil seperti apa yang sedang Anda sukai?" Gu Sekong pun berkata, Pertama-tama, mobil yang nyaman dipakai itu agak berbeda dengan mobil yang saya sukai. Secara pribadi, saya lebih menyukai mobil yang memberi kesan elegan. Biasanya ukurannya tidak besar, tapi gesit dan presisi." Setelah percakapan panjang yang saling berbalas, ketertarikan Gu Sekong terhadap Jaryong semakin terlihat. Ia tiba-tiba tertawa kecil dan bertanya, "Serius begitu?" Jaryong membalas dengan senyum tenang. "Memang kelihatannya mobil dengan teknologi paling unggul pasti akan laris. Tapi kenyataannya justru sering sebaliknya. Karena itulah, dibandingkan RMW atau Baumann, citra premium Horse terbentuk sedikit lebih lambat." Gu Sekong mengangguk pelan, lalu berkata, "Kalau begitu, kesannya Horse berada di bawah RMW atau Baumann. Apa tidak masalah menceritakan hal seperti ini pada saya?" Ia melanjutkan dengan nada penasaran. "Saya pernah membeli mobil Horse 2 kali sebelumnya. Tapi saat itu, saya tidak pernah mendengar cerita seperti ini dari para dealer. Yang selalu ditonjolkan hanyalah keunggulan Horse dibanding RMW atau Baumann." Jaryong menjawab dengan ekspresi serius namun tetap tenang. Justru kekurangan Horse itulah yang menimbulkan stigma yang kuat. Ia melanjutkan, penyebab kegagalan Horse di masa lalu bukan pada teknologinya, melainkan pada pemasaran dan pola pikir bisnisnya. Horse dipimpin oleh para mekanik dan engineer. Mereka sangat unggul di pengembangan teknologi, tapi tertinggal dalam marketing, desain, dan pembangunan brand, hal-hal yang sangat penting saat menjual ke konsumen. Jaryong menatap Gu Sekong sejenak sebelum melanjutkan. Meskipun sempat bangkrut, mereka tetap mempertahankan pengembangan teknologi dan tenaga ahlinya. Fondasinya tidak diganti, hanya kekurangannya yang diperbaiki. Keputusan itu memungkinkan Horse berubah menjadi brand premium dalam waktu relatif singkat. Ia tersenyum tipis. Namun, hal-hal seperti ini sulit dijelaskan dan diyakinkan kepada pelanggan biasa. Karena itu, biasanya justru disembunyikan. Jaryong lalu menutup dengan nada jujur. "Tapi khusus untuk Anda, Pak CEO, saya sengaja menceritakannya." Gu Sekong sempat terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. "Biasanya saya tidak terlalu suka kata khusus. Tapi hari ini rasanya berbeda. Saya sudah bilang kalau saya suka mobil, kan?" Jaryong mengangguk. "Iya, saya bisa merasakan ketulusan Anda." Gu Sekong tertawa kecil lagi. "Itu dia masalahnya. Begitu saya menunjukkan ketulusan, para dealer biasanya langsung mulai menawarkan produk. Tentu saja itu pekerjaan mereka, jadi saya tidak bisa menyalahkan. Tapi entah kenapa, rasanya jadi agak mengecewakan." Ia melanjutkan dengan nada lebih tenang. "Pelanggan seperti saya memang tidak sering ada.
Saya juga mengerti keinginan mereka untuk menjual sebanyak mungkin dalam satu kesempatan. Jaryong menimpali dengan lembut, bukan merasa kesal, ya, lebih tepatnya, sedih. Gu Sekong mengangguk, ya, selalu berakhir dengan rasa kecewa. Karena itu, saya hampir tidak pernah menemui dealer yang sama lebih dari 2 kali. Jaryong tersenyum kecil, padahal shopping seharusnya menyenangkan, bukan? Gu Sekong tertawa, benar sekali, tapi ini lebih dari sekadar shopping. Saya benar-benar menikmati percakapan dengan Anda, asisten manajer Lee Jaryong. Percakapan seperti inilah yang selalu saya inginkan, meskipun bagi saya, hal ini sebenarnya sulit didapat. Jaryong menjawab dengan nada memahami. Saya mengerti, kalau hobi berubah menjadi bisnis, rasanya memang tidak menyenangkan lagi. Dan itu cukup menyedihkan. Gu Sekong mengangguk setuju. Ya, saya setuju. Jadi, tolong lanjutkan cerita Anda tadi. Kenapa Anda hanya menceritakan hal-hal tentang Horat kepada saya? Tentang masa ketika brand itu tertinggal dan bahkan bangkrut, tanpa menutupinya seperti dealer lain. Jaryong menjawab tenang, karena itu memang kenyataannya. Gu Sekong sedikit mengernyit. Kenyataan, saya hanya menyampaikan apa yang benar-benar terjadi di masa lalu, jawab Jaryong. Gu Sekong tersenyum tipis. Begitu ya, Jaryong menatapnya sejenak. Sepertinya Anda agak kecewa. Kalau begitu, bagaimana kalau saya menjawabnya dengan cara yang terdengar lebih keren? Ia melanjutkan, Horat adalah brand yang tetap melangkah maju meskipun sempat terjatuh. Jika melihat perjalanan mereka sejak tahun 70-an, Horat jelas salah satu yang paling menonjol. Kalau dijelaskan seperti itu, terdengar lebih baik, bukan? Gu Sekong tertawa lepas. Asisten manajer Lee Jaryong, Anda benar-benar orang yang menyenangkan. Kemana saja Anda selama ini? Kenapa baru sekarang muncul? Ia menggeleng kecil sambil tersenyum. Rasanya semua usaha saya mencari selama ini akhirnya terbayar. Sampai-sampai, karena terlalu sering bilang sedang mencari sales yang tepat, orang-orang mulai memandang saya aneh. Gu Sekong lalu berkata dengan nada mantap. Mulai sekarang, saya hanya perlu berurusan dengan Anda saja, asisten manajer Jaryong. Jaryong mengangkat alis sedikit. Maksud Anda, mulai sekarang Anda hanya akan membeli mobil Horat. Kebetulan saya juga hanya menjual mobil Horat. Gu Sekong tersenyum. Itulah yang saya maksud. Cara bicara Anda berbeda dari dealer lainnya. Dealer lain selalu menekankan bahwa lewat mereka, pelanggan bisa membeli mobil apa saja. Jaryong menjawab lugas. Karena saya adalah karyawan Horat. Sama seperti karyawan Jeongga yang menjual produk Jinyang. Menjual merek lain tentu tidak pantas. Gu Sekong tertawa kecil. Wah, setia sekali. Jaryong membalas dengan senyum tipis. Lebih tepatnya, rasa tanggung jawab. Lalu Gu Sekong berkata dengan nada tenang. Saya akan membuat 2 kontrak. Biasanya saya hanya membeli 1 unit. Tapi kali ini, saya ingin menunjukkan niat saya untuk terus menjalin hubungan dengan Anda, asisten manajer Lee Jaryong. Dalam hati, Jaryong bergumam. Mungkin usianya hampir sebaya dengan Presiden Hong Sun Ha, atau sedikit lebih muda. Tapi baik penampilan maupun kepribadiannya sama-sama memikat. Seorang konglomerat di level ini tidak menunjukkan sikap berkuasa sama sekali, dan justru itulah daya tarik terbesarnya. Mungkin karena dia tidak terbebani tekanan suksesi seperti Hong Sun Ha. Cara Gu Sekong menyerahkan kendali percakapan kepadanya, lalu mengikutinya dengan ekspresi tulus, terasa nyaris polos padahal percakapan mereka baru berlangsung sekitar 1 jam. Satu-satunya hal yang terlintas di pikiranku sekarang, mungkin orang ini jauh lebih baik dari dugaanku. Namun tiba-tiba, tanpa banyak pertimbangan, Jaryong berkata, saya sedang berpacaran dengan Shin Chayon. Gu Sekong membeku sejenak. Apa? Jaryong mengulang dengan nada yang sama. Saya sedang berpacaran dengan Shin Chayon. Gu Sekong menatapnya lekat-lekat. Ini, tiba-tiba sekali. Maksud Anda, aktris Shin Chayon yang saya tahu itu? Jaryong tersenyum tipis. Iya, Anda bilang berpacaran. Iya, hah. Gu Sekong tertawa kecil karena terkejut. Bercanda, serius. Tapi kenapa Anda tiba-tiba mengatakan hal seperti ini? Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih serius. Entah itu benar atau tidak, mengapa Anda menyampaikannya pada saya sekarang? Shin Chayon itu seorang aktris. Bukankah ini bisa dianggap ucapan yang sangat tidak sopan? Gu Sekong menatap Jaryong tajam. Mengatakan Anda berpacaran dengannya terdengar sama seperti menyatakan kepemilikan. Apakah pantas diucapkan dengan nada setenang itu? Jaryong tidak mengalihkan pandangan. Ini juga pertama kalinya saya mengatakan hal ini kepada orang lain. Gu Sekong terdiam. Tapi alasan saya mengatakannya, lanjut Jaryong, adalah karena lawan bicara saya adalah Anda, CEO Gu Sekong. Gu Sekong tampak terkejut. Karena saya, ia menghela napas pendek. Karena saya pernah digosipkan sebagai sponsor Shin Chayon. Gu Sekong tersenyum pahit. Memang ada beberapa artikel gosip yang bisa mengarah ke sana. Jadi saya masih bisa memaklumi. Tapi ini apa? Konfirmasi, atau peringatan? Bukan keduanya, jawab Jaryong singkat. Kalau begitu, kenapa? Jaryong menjawab dengan tenang, tanpa ragu. Karena meskipun saya mengatakan yang sebenarnya, dan meskipun Anda tahu kebenarannya, Anda tidak akan pernah mengatakannya pada siapapun. Gu Sekong menatapnya lama. Karena saya sudah berjanji.
Lalu Gu Sekong berkata pelan, "Kurasa Shin Chayun tidak menyuruhmu menyampaikan hal-hal seperti ini. Benar, kan?" Jaryong menjawab tenang, "Benar, Shin Chayun tidak tahu apapun soal ini. Pertemuan hari ini murni kebetulan." Gu Sekong mengangguk kecil. Benar juga." Ia tersenyum tipis. "Lucu, ya, entah kenapa, aku justru merasa ini mungkin yang terbaik." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. Ia menghela napas. "Kalau boleh, sampaikan pada Shin Chayun bahwa aku berterima kasih, dan juga minta maaf." Gu Sekong menatap meja di depannya. Kalau pewaris konglomerat terus mengejar seorang aktris, rumor buruk pasti akan muncul. Karena itu aku memilih diam, demi kebaikan semua pihak. Ia tersenyum pahit. "Meski aku berjanji untuk tetap diam, aku tahu selama ini akulah yang selalu dimengerti dan dipertimbangkan." Jaryong menjawab singkat, "Saya tidak akan menyampaikannya." Gu Sekong terkejut. "Hah? Seperti yang Anda katakan," lanjut Jaryong, "Anda sudah membuat janji dengan Shin Chayun." "Saya tidak sedikit pun meragukan dia." Ia menatap Gu Sekong lurus. "Karena itu, Anda juga tidak perlu menjelaskan apapun kepada saya." Gu Sekong langsung menimpali. "Jadi maksudmu, ada orang lain yang memang perlu mengetahuinya?" Jaryong hanya tersenyum, tanpa menjawab. Gu Sekong tertawa kecil. "Kalau jujur, perasaanku pada Shin Chayun itu tulus." Ia mengangkat bahu. "Kalau aku mengatakan hal itu suatu hari nanti, tidak apa-apa, kan?" Jaryong menjawab, "Kalau itu juga merupakan kebenaran, silakan saja." Gu Sekong mengangguk. "Tentu aku tidak bisa melakukan hal besar seperti konferensi pers." Ia tersenyum ringan. "Tapi kalau ada kesempatan, mungkin lewat wawancara majalah. Semoga itu bisa membuat Shin Chayun sedikit lebih tenang." Jaryong berkata pelan, "Saya juga akan mengingat Direktur Gu Sekong sebagai orang yang baik." Ia mengulang dengan nada yang sama. "Sebagai orang yang baik." Gu Sekong terkekeh. Tunggu dulu. Jadi hubungan kita juga berakhir di sini?" Jaryong menjawab, "Saya pikir memang begitu. Apalagi Anda tiba-tiba berbicara santai, dan barusan juga menyatakan perasaan Anda." Gu Sekong terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi tetap saja, kalau suatu hari aku meneleponmu untuk membeli horat lagi." Jaryong tersenyum. "Saya tahu Anda tidak akan melakukannya." Gu Sekong mengangkat alis. "Kalau aku benar-benar menelepon, jujur saja, percakapan kita hari ini cukup menyenangkan." "Meskipun begitu," jawab Jaryong tenang, "saya tetap tidak akan datang." Gu Sekong tertawa lepas. "Dasar, sampai ke tulang pun kau memang sales sejati." Ia menggelengkan kepala. "Timingmu luar biasa." Bicara sejauh itu tepat setelah kontrak ditandatangani. Ia berkata, "Aku akan mengambil mobilnya lewat staf saja." Jaryong menunduk sedikit sambil tersenyum. "Terima kasih." Selepas Jaryong pergi, Gu Sekong kembali duduk di kursinya. Ia menyandarkan punggung, memejamkan mata sejenak. Tiba-tiba seorang pelayan masuk dari luar sambil berkata dengan hati-hati, "Direktur, apakah ada sesuatu yang terjadi? Biasanya Anda jarang sekali meminta obat sakit kepala." Gu Sekong membuka matanya dan tersenyum tipis. "Tadi barusan ada kejadian yang agak absurd." "Terima kasih." Pelayan itu ragu sejenak, lalu bertanya, "Apakah sales yang barusan datang melakukan kesalahan?" "Tidak," jawab Gu Sekong. "Justru sebaliknya, kata-katanya terlalu tepat mengenai diriku." Ia terdiam sebentar, lalu berkata seolah baru teringat sesuatu. "Ngomong-ngomong, dulu pernah ada majalah wanita yang meminta wawancara, kan?" Pelayan itu mengangguk. Dari majalah Woman. Mereka meminta wawancara untuk edisi Month of the Month." Gu Sekong tertawa kecil. "Month of the Month, ya. Menarik juga." Nada suaranya berubah tegas. "Segera jadwalkan wawancaranya secepat mungkin. Dan tolong, sesuaikan semua jadwal lain setelah wawancara itu." "Baik, saya mengerti," jawab pelayan itu. Namun ia tampak heran. "Tapi sebelumnya Anda menolak wawancara tersebut. Kalau boleh tahu, kenapa tiba-tiba berubah pikiran?" Gu Sekong menatap lurus ke depan. "Aku sudah terlalu lama hidup sebagai pria pengecut." Ia tersenyum pahit. "Sebelum semuanya jadi semakin memalukan, lebih baik aku mengaku dan membereskan semuanya sekarang." Keesokan harinya, Chayun sedang duduk di ruang rias. Seorang staf sedang membenarkan rambutnya ketika tiba-tiba pintu terbuka. "Kak," manajernya masuk tergesa-gesa. "Berisik," potong Shin Chayun tanpa menoleh. Manajernya langsung mendekat sambil mengangkat sebuah majalah. "Tolong lihat ini dulu, cepat." Shin Chayun menoleh. "Sudah tahu," lanjut manajernya dengan napas terengah. "Tadi pagi sekali wartawan menelepon, bilang artikel seperti ini akan keluar." Habis itu langsung menutup telepon. Ia mengepalkan majalah itu. "Aku kira cuma bercanda, tapi ini nyata." Aku bahkan pergi ke percetakan untuk mengambil hasil cetaknya. Ia menelan ludah. Setelah CEO membacanya, beliau langsung ambruk di tempat. Shin Chayun membaca wawancara Gu Sekong di sebuah majalah yang membahas rumor sponsor antara dirinya dan seorang top konglomerat. Gu Sekong akhirnya angkat bicara melalui wawancara untuk meluruskan rumor sponsor yang selama ini mengaitkannya dengan aktris S. Ia menegaskan bahwa semua isu tersebut tidak benar dan hanya berasal dari cinta sepihak dirinya. Hubungan mereka tidak pernah lebih dari 1 kali makan bersama yang singkat, tanpa kelanjutan komunikasi pribadi.
Bahkan saat rumor mencuat, aktris S hanya menanggapinya dengan singkat dan memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Ia mengakui bahwa sikap diamnya sebagai pebisnis justru menjadi kesalahan besar karena berdampak buruk pada karir aktris S. Merasa telah terlalu lama bungkam, Gu Sekong menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan kebenaran, meminta maaf, dan mengakhiri rumor yang menyakitkan. Kedepan, ia menyatakan akan mendukung aktris S dari jauh sebagai penggemar dan menegaskan bahwa perusahaannya akan bersikap tegas terhadap penyebaran rumor serupa. Shin Chae-yun menutup majalah itu perlahan. Dalam hatinya, ia bergumam, "Apa-apaan ini, kenapa baru sekarang?" Dari belakang, manajernya berkata lirih, "Benar-benar takdir buruk." Seminggu kemudian, Jaryong bergumam dalam hati. Shin Chae-yun akhirnya buka suara. Dampaknya benar-benar luar biasa, waktu kemunculannya pun nyaris sempurna. Di saat suasana publik sedang lesu akibat kekalahan di Piala Dunia Jerman 2006, pengakuan Gu Sekong yang pertama kali dimuat lewat majalah wanita justru menjadi pemantik besar. Rumor itu langsung menyebar luas di kalangan pembaca perempuan, menyerbu Seward, lalu berkembang dengan cepat menjadi kisah yang dianggap indah. Perlahan, cara orang-orang memandang Shin Chae-yun pun berubah. Opini publik berbalik arah, memujinya tanpa henti. Syukurlah, Jaryong menarik napas lega dalam hati. Ia benar-benar bersyukur. Namun tetap saja, ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Para wartawan terus mengepung Shin Chae-yun, siang dan malam. Akibatnya, selama 1 minggu penuh, Jaryong sama sekali belum bisa bertemu dengannya. Keesokan harinya, di tempat Jaryong bekerja, suasana kantor terasa lebih ribut dari biasanya. Salah satu staf yang sedang menatap layar komputer tiba-tiba berseru, "Wow, Shin Chae-yun." Sambil masih terpaku pada monitor, Yang Il bergumam, "Harus dibilang bodoh atau hebat, ya. Atau mungkin dia memang sekaya itu." Rekan lain menimpali, "Tapi yang paling keren itu justru keberanian Direktur Gu Sekong sendiri. Gila sih, lagi pula, apa untungnya buat dia ngomong duluan. Dia cuma melakukan hal yang benar, makanya berani buka suara. Memang butuh waktu lama, tapi timing yang dia pilih pas banget. Itu baru namanya pria sejati." Staf lain ikut menyahut, "Serius, Shin Chae-yun juga luar biasa. Selama bertahun-tahun dia dihujat habis-habisan di internet, tapi dia nahan semuanya tanpa banyak bicara." Yang Il mengangguk kecil, "Shin Chae-yun memang hebat." Rekannya melirik heran, "Kau kenapa sih?" Orang yang menatap komputer itu menjawab pelan, "Enggak, cuma kepikiran aja. Dia kan sempat mampir ke showroom beberapa waktu lalu. Setelah ketemu langsung, entah kenapa rasanya jadi, gimana ya?" Saat itu, Jaryong yang sedang duduk di mejanya, yang baik menghampiri sambil tersenyum santai. "Wah, berita tentang Shin Chae-yun benar-benar bikin heboh, ya. Semua orang di sini terus melirik ke Gu Minho kita. Ngomong-ngomong, kalian akrab sama Shin Chae-yun?" Jaryong menjawab dengan nada tenang, "Saya juga tahunya dari koran, sama seperti yang lain. Kalau urusan mobil, langsung lewat manajernya." Dari balik komputer, Choi Minho tiba-tiba bertanya, "Terus, pelukan hari itu maksudnya apa?" Jo Han-so yang ikut mendengar langsung menoleh. "Hah, pelukan sama Shin Chae-yun? Siapa yang pelukan?" Choi Minho menatap dingin, "Asisten manajer Jaryong. Katanya dia yang bakal jadi salesnya Shin Chae-yun." Jo Han-so membelalak, "Hah, pekan sama Shin Chae-yun, asisten manajer Jaryong?" Tiba-tiba, "Oi, berisik sekali kalian. Oke, gosipnya cukup sampai di sini. Ayo fokus, kita masih ada shift jaga hari ini." Serempak mereka menjawab, "Baik." Beberapa saat kemudian, di rumah Shin Chae-yong, Shin Chae-yong memegang ponselnya dan berkata pelan, "Ya, ini Gu Sekong." Tak lama kemudian, suara dari seberang terdengar, "Sudah lama, ya, Shin Chae-yong. Apa kabar?" Shin Chae-yong menoleh ke arah jendela ruangannya. Tirai tipis bergoyang pelan tertiup angin sore. "Berkat Anda, saya baik-baik saja," ujarnya tenang. "Sepertinya Anda sibuk, jadi saya akan langsung ke intinya. Silakan, saya mendengarkan." Shin Chae-yong menarik napas singkat. "Saya menghubungi Anda karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Gu Sekong terdiam sejenak, lalu mulai menceritakan semuanya dengan suara yang lebih rendah dan jujur. Tentang keputusannya, tentang wawancara itu, dan tentang orang yang mempertemukannya kembali dengan keberanian yang sudah lama ia kubur. "Berkat orang itu," lanjut Gu Sekong, "rasanya seperti beban yang selama ini menekan dada saya akhirnya terangkat. Saya benar-benar berterima kasih. Anda bertemu dengan orang yang baik." Shin Chae-yong terkejut. "Apa, sampai membahas ke sana juga?" "Iya," jawab Gu Sekong. "Selama ini, saya hanya ingin meminta maaf, dan mengucapkan terima kasih atas segalanya." Shin Chae-yong terdiam sesaat, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, saya akhiri dulu teleponnya." "Baik, jaga diri Anda." Panggilan pun terputus. Shin Chae-yong meletakkan ponselnya, lalu merebahkan diri di atas ranjang. Pandangannya menatap langit-langit kamar, kosong. "Sudah seminggu sejak kejadian itu," gumamnya dalam hati. "Tapi rasanya aku masih belum bisa percaya kalau semua ini nyata." Ia tahu Jaryong bekerja menjual mobil impor di Gangnam. Jika mereknya Hores, wajar saja kliennya adalah orang-orang kaya dan berpengaruh.
Ia bisa menerima bahwa semuanya hanyalah kebetulan yang luar biasa, ditambah keterlibatan Ku Sekong. Tapi, sikap percaya dirinya itu, sungguh tidak masuk akal. Saat itu, Shin Chaeyon langsung menelepon Lee Jaryong. "Halo," suara Jaryong terdengar dari seberang. "Aku sudah nggak tahan," kata Shin Chaeyon tanpa basa-basi. "Ayo kita ketemu malam ini." Jaryong terdiam sejenak, lalu bertanya dengan nada hati-hati. "Sekarang wartawannya sudah tidak ada, kan?" Shin Chaeyon mendengus pelan, terdengar sedikit kesal. "Aku yang bakal urus semuanya. Kamu punya waktu, kan?" Jaryong tersenyum tipis, meski Shin Chaeyon tak bisa melihatnya. "Kalau tidak punya waktu pun, saya tetap akan datang." Malam harinya, di sebuah parkiran yang agak gelap, manajer Shin Chaeyon menyambut Jaryong lebih dulu. "Sudah lama tidak bertemu." "Iya," jawab Jaryong singkat sambil masuk ke dalam mobil. Mobil itu pun melaju menuju rumah Shin Chaeyon. Namun belum jauh berjalan, dari arah belakang beberapa wartawan tiba-tiba mendekat. "Permisi, manajer Kim Tae-wo. Di mana Shin Chaeyon sekarang? Bagaimana jadwalnya setelah ini?" Manajer itu menahan senyum profesionalnya. "Saya sedang agak sibuk sekarang. Nanti saja." Seorang wartawan menunjuk ke arah kursi belakang. "Kalau boleh tahu, siapa orang di belakang Anda itu? Apa hubungannya dengan Anda?" Manajer Kim tidak menjawab. "Ah, kami sedang agak sibuk sekarang." Sesampainya di dalam gedung, manajer itu menoleh ke arah Jaryong sambil tertawa kecil. "Wah, kenapa tatapan mata Anda begitu? Jangan-jangan Anda dari dunia gelap, ya? Atau pernah hidup di sana?" Jaryong menjawab dengan tenang. "Tidak, saya dulu atlet taekwondo. Tatapan ini cuma kebiasaan untuk berjaga-jaga." "Begitu ya," kata manajer itu sambil mengangguk. "Baiklah." Mereka pun masuk ke dalam lift. "Kita naik dulu," lanjutnya. "Kakak sudah menunggu lama, dan saya juga sudah dengar sedikit ceritanya. Terima kasih sudah membantu meluruskan kesalahpahaman soal kakak." "Sama-sama," jawab Jaryong sambil tersenyum kecil. Gara-gara itu, manajer itu menghela napas, "Seluruh tim kami rasanya hampir ketemu malaikat maut." Jaryong tertawa kecil. "Ah, saya minta maaf." Setelah lift terbuka, mereka berjalan menuju kamar Shin Chaeyon. Saat pintu terbuka, Shin Chaeyon berdiri di sana mengenakan gaun sederhana namun elegan. Penampilannya tampak sangat cantik dan memikat. Jaryong terdiam sesaat, jelas terkejut. Manajer Kim melirik mereka berdua, lalu tersenyum penuh arti. "Kalau begitu, saya permisi dulu." Saat itu, Shin Chaeyon berkata singkat, "Oke, terima kasih atas kerja kerasnya." Setelah manajernya benar-benar pergi dan pintu tertutup, suasana langsung berubah. Shin Chaeyon menoleh tajam ke arah Jaryong. "Kamu beneran gila, iya?" Jaryong menatapnya, lalu menjawab tenang. "Saya juga merindukan Anda." "Jangan mengalihkan pembicaraan," potong Shin Chaeyon dengan kesal. "Aku dengar semuanya. Katanya, kamu yang mendorong wawancara itu." Ia menarik napas dalam, emosinya jelas tertahan. "Waktu pertama kita bertemu, lawanmu memang orang biasa. Tapi kali ini, itu Gu Sekong. Kamu tahu siapa dia, kan? Calon penerus utama keluarga Chongga. Keluarga mereka punya koneksi kuat dengan media." Nada suaranya meninggi. "Bahkan aku yang terjebak langsung di skandal itu, dan juga agensiku, tidak bisa berbuat apa-apa selain diam. Lalu kamu malah maju sendirian." Ia menatap Jaryong dengan campuran marah dan cemas. "Apa yang kamu pikirkan sampai berani melakukan hal seperti itu? Kamu tahu nggak konsekuensinya bakal seperti apa?" Jaryong menutup matanya sejenak. "Sejujurnya, saya tidak sempat memikirkan konsekuensinya." Dalam hatinya, ia bergumam, "Aku tahu ini tidak rasional. Tapi aku juga tahu seperti apa masa depan yang akan terjadi kalau aku tetap diam. Dan karena itu, aku tidak bisa lagi bersikap rasional. Di kehidupan sebelumnya, kami hanyalah orang asing tanpa hubungan apapun. Tapi sekarang, berbeda." Jaryong melangkah maju dan memeluk Shin Chaeyon dengan erat. "Saya ingin melindungi Anda, Shin Chaeyon. Karena bagi saya, Anda itu berharga." Shin Chaeyon terdiam sejenak dalam pelukannya, lalu bertanya dengan suara pelan. "Terus, sekarang kamu mau apa?" Jaryong menjawab tanpa ragu, "Kalau ini benar-benar cinta, kamu nggak bakal bisa lari lagi." Shin Chaeyon mengangkat wajahnya dan menatap Jaryong dalam-dalam. "Kamu yakin bisa menanggung semuanya?" Keesokan paginya, Shin Chaeyon langsung terbangun saat ponselnya berdering. "Halo, Shin Chaeyon." Begitu mendengar suara di seberang, Shin Chaeyon langsung menyela dengan kesal. "Kamu kemana sih?" Jaryong menjawab tenang. "Tadi Anda tidur nyenyak sekali, jadi saya tidak tega membangunkan. Saya sudah meninggalkan catatan. Anda tidak melihatnya." Shin Chaeyon menoleh ke samping ranjang. Sebuah catatan kecil memang tergeletak di sana. "Kamu sudah berangkat kerja," katanya pelan. "Hari ini saya pergi agak jauh," jawab Jaryong. "Ada pelatihan penting." "Kemana?" "Ke daerah Oppo, Yongin." Beberapa saat kemudian, di pusat pelatihan, Jaryong duduk di kursinya sambil bergumam dalam hati. "Horak Training Center, Oppo, Provinsi Yongin." Tiba-tiba, seseorang di sampingnya menyenggol bahunya. "Hei, Gu Minho, kamu begadang?" "Ya," kata Yang Baik. "Hari ini pipimu kelihatan pucat banget." Belum sempat Jaryong menjawab, Yang Baik tiba-tiba mendekat dan meremas bahunya.
Bentar, ia malah mendekatkan wajahnya dan mengendus baju Jaryong. Wangi parfum cowok, tapi bercampur aroma cewek. Yang baik menyeringai. Kamu punya pacar baru. Jaryong langsung mendorong wajahnya menjauh. Sekarang lagi sesi pelatihan kepala tim. Saat itu juga, suara pemateri dari depan ruangan terdengar tegas. Baik, semuanya, tolong fokus sedikit, ya. Ini poin yang sangat penting. Model baru H4 memiliki ruang kursi belakang yang lebih luas dibandingkan mobil sekelasnya dari Bauman maupun RMW. Dalam hati, Jaryong bergumam. H4, model legendaris dari Horak yang akan mulai dijual di dalam negeri pada akhir 2006. Saat ini, showroom Horak cabang Daichi memiliki sekitar 30 karyawan. Namun dengan kemunculan H4, jumlah itu diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat tahun depan. Pada saat H4 pertama kali diluncurkan, itu benar-benar masa keemasan kami. Jual H4 saja sudah cukup membuat uang mengalir deras. Antusiasme penjualan saat itu luar biasa. Itulah salah satu alasan utama kenapa aku memilih pindah ke Horak. Belakangan ini aku terlalu sibuk, sampai hampir melupakan masa itu. Meski mobil baru ini baru akan dirilis pada musim dingin, sejak jauh-jauh hari para instruktur pelatihan sudah mulai membedah poin-poin penting penjualannya. Para sales mempelajari kelebihan dan kekurangannya secara detail, sebagai persiapan sebelum turun ke lapangan. Setelah seluruh proses pelatihan selesai dan sertifikasi domestik diperoleh, barulah penjualan resmi dimulai. Pemateri kembali melanjutkan, H4 termasuk dalam kategori segmen C. Sederhananya, ini adalah kelas semi-kompak, dan penguasa pasar di segmen ini saat ini adalah RMW. Segmen ini sangat cocok dengan karakter brand yang menonjolkan kesenangan berkendara. Dalam hati, Jaryong kembali berpikir, semakin panjang jarak sumbu roda, mobil memang menjadi lebih stabil. Tapi sebagai konsekuensinya, manuver dan kelincahannya sedikit berkurang. Itulah salah satu alasan kenapa mobil sport jarang dibuat dengan ukuran besar. Saat itu, pemateri kembali berbicara dengan nada tegas. Mungkin kalian menganggap H4 ini remeh karena harganya relatif murah. Tapi anggapan itu salah besar. Justru harga inilah senjata utamanya. Dari sudut pandang kalian, menjual satu unit H8 dalam sebulan mungkin terlihat jauh lebih menguntungkan. Tapi H4 bisa terjual 10, bahkan 20 unit dalam sebulan. H4 adalah mobil yang menarik pelanggan masuk ke showroom. Dan ketika mereka sudah datang, secara alami peluang untuk menjual H8 juga ikut terbuka. Bisa dibilang, inilah kartu truf kita yang sesungguhnya. Dalam hati, Jaryong bergumam. Walau sekarang mobil ini masih sering diremehkan, H4 jelas merupakan penghancur segmen yang sebenarnya. Mobil yang akan secara langsung menantang dominasi RMW seri 3 di segmen C. Kelemahan mobil-mobil segmen C sebenarnya sangat jelas, ruang kursi belakang yang sempit. Walaupun ukuran mobil terus membesar dari tahun ke tahun, pada masa ini sebagian besar mobil di segmen C tetap terasa sesak. Terutama pada Bauman dan RMW yang menggunakan sistem penggerak roda belakang. Karena struktur drivet lainnya, ruang kursi belakang nyaris tidak menyisakan ruang yang nyaman. Sebaliknya, H4 menggunakan basis penggerak roda depan. Pilihan ini memungkinkan ruang kursi belakang menjadi jauh lebih lega. Keputusan itu jelas bukan kebetulan. Horak secara terang-terangan menargetkan pelanggan Bauman dan RMW, dengan menyesuaikan kebutuhan nyata mereka. Bagi konsumen yang ingin merasakan sensasi mobil premium Jerman, tetapi belum sanggup naik ke kelas H6, segmen C menjadi pilihan paling masuk akal, tanpa harus mengorbankan kenyamanan kursi belakang. Di masa depan, seiring semakin banyaknya pilihan mobil di pasaran, era di mana satu model bisa sukses besar hanya karena omongan orang akan berakhir. Bagaimanapun juga, masa keemasan besar yang jarang terjadi 2 kali dalam sejarah Horak akan segera tiba. Bulan berikutnya, suasana di showroom sudah terasa berbeda sejak pagi. Kepala showroom berdiri di depan seluruh tim dan berkata dengan suara tegas. Semuanya sudah siap, kan? Mulai jam 9 pelanggan akan berdatangan. Pastikan jadwal janji temu masing-masing tidak saling bertabrakan. Kalau sedang tidak ada pelanggan, jangan hanya bengong. Dan jangan bersikap cuek hanya karena itu bukan pelanggan dari timmu. Hari ini kita bergerak sebagai satu tim. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Ingat, kita semua satu keluarga di showroom ini. Saling membantu, dan fokus pada satu hal saja, jumlah penjualan tahun ini. Oke, seluruh tim menjawab serempak. Beberapa saat kemudian, Johanso mengeluh pelan. Parah banget sih, kenapa juga acara launchingnya dijadwalkan hari Minggu? Yemu yang mendengar langsung menoleh. Kenapa? Justru hari libur itu pelanggan punya waktu buat datang ke showroom, kan? Iya, aku juga tahu, Johanso menghela napas. Ah, sudahlah, kamu juga nggak punya waktu buat kencan. Sementara itu, Jaryong menatap seseorang yang berdiri tak jauh darinya dan bergumam dalam hati. Saat ini, sales nomor 1 di seluruh showroom, termasuk Chollege dan cabang Daichi. Choi Hanchol dari tim 1. Masih 2 bulan sebelum akhir tahun, tapi dia sudah menjual lebih dari 90 unit. Benar-benar monster di dunia sales.
Di antara tiga merek besar Jerman, penjual yang mampu menembus angka 100 unit per tahun baru mulai bermunculan sekitar tahun 2009, yang kemudian dikenal dengan sebutan 100 Club. Dan sekarang, di tahun 2006, Choi Han-chol sudah hampir mencapai angka itu. Julukan monster memang pantas disematkan padanya. Saat itu, Yang Baik mendekati Jaryong dan berbisik, "Lihat aura kepala tim Kim Tae-jin. Semangatnya benar-benar membara. Kalau terus begini, showroom ini rasanya bisa terbakar." Saat itu, Choi Minho mendekat sambil berkata dengan nada tenang, "Aku bisa mengerti perasaannya. Ya, wajar saja. Siapapun pasti kesal kalau sudah berada di posisi pertama, lalu tiba-tiba turun ke posisi kedua. Apalagi kalau yang menyalip itu orang baru," lanjutnya, yang mendadak muncul dan langsung berada di peringkat 2. Choi Minho melirik Jaryong sekilas, lalu tersenyum tipis. "Aku sendiri juga nggak berharap langsung menang waktu baru pindah ke sini." Sambil menunjuk ke arah Jaryong, ia melanjutkan, "Tapi tetap saja, ada orang lain yang nyelip di antara kami berdua. Jujur saja, itu bikin nggak nyaman." Saat itu, Yang Baik mendekati mereka dan berkata santai, "Tidak perlu terlalu membandingkan diri sendiri. Nanti malah stres. Lagi pula," lanjutnya, "Anda juga sudah cukup monster, kok. Kehilangan 1 kuartal penuh tanpa kenalan dan tanpa koneksi apapun, tapi masih bisa menjual 50 unit dalam 6 bulan. Itu luar biasa." Choi Minho mengoreksi dengan tenang, "Tepatnya lebih dari 1 kuartal. Saya kehilangan waktu 4 bulan. Yang Baik terkekeh kecil. "Ya, intinya tetap sama." Tak lama kemudian, kepala showroom kembali angkat bicara. "Oh iya, satu lagi. Semua dokumen kontrak sudah disiapkan oleh bagian resepsionis. Jadi tidak perlu bolak-balik ke lantai 3. Ia menatap seluruh tim dan berkata tegas, "Baik, mulai sekarang, mari kita mulai kerja yang sebenarnya." Begitu kalimat itu selesai, suasana langsung berubah. Para anggota tim segera sibuk menelpon, membuka buku catatan, menulis cepat, lalu kembali menelpon klien. Ruangan yang tadinya teratur mendadak menjadi riuh. Dalam hati, Jaryong bergumam. Kelihatannya semua orang benar-benar sudah melakukan persiapan matang. Saat itu, Jaryong membuka sebuah kotak kecil. Yemu yang melihatnya langsung bertanya heran. Asisten manajer Jaryong, itu apaan?" Jaryong mengangkat alat berbentuk seperti tabung gas kecil dan berkata singkat, "Senjata rahasia." Beberapa saat kemudian, di dalam showroom, sebuah keluarga, pasangan suami istri, sedang duduk di dalam mobil untuk melakukan tes duduk. Tiba-tiba, dari kursi belakang, anak mereka mulai merengek. Ayo pulang, Bu." Ia sedikit menangis sambil berguling-guling di jok belakang. Ibunya langsung menegur, "Yo, Jae-hun, duduk yang benar. Ibu lagi ngobrol sama ayah." Saat itulah Jaryong mendekat sambil membawa balon gas berwarna cerah. Ia menunduk sedikit dan menyerahkannya pada bocah itu. "Ini buat kamu." Mata bocah itu langsung berbinar. "Wah." Jaryong tersenyum kecil. "Namanya siapa?" "Saya Yun Jae-hun," jawabnya polos. "Kelas 1A, Jae-hun suka mobil?" tanya Jaryong sambil mengeluarkan mobil mainan kecil dan menyerahkannya. "Ya," jawab Jae-hun riang. "Kalau begitu," kata Jaryong lembut, "ini hadiah buat Jae-hun." "Ya." Selagi ayah dan ibu ngobrol, Jae-hun main mobil-mobilan dulu. "Mau," jawab Jae-hun tanpa ragu. Ibunya tersenyum kikuk. "Ya ampun, sampai dikasih mainan segala." "Jae-hun, ayo bilang terima kasih." "Terima kasih," ucap Jae-hun sambil sedikit menunduk. Jaryong mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata kepada kedua orang tuanya, "Sekarang bapak dan ibu bisa melihat-lihat dengan tenang. Kalau butuh bantuan, silakan bilang kapan saja." Ayahnya mengangguk puas, seperti yang diharapkan dari Horak. "Pelayanannya memang kelas atas banget, ya, sayang." "Iya," jawab istrinya singkat sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Jaryong melakukan hal yang sama pada beberapa keluarga lain yang datang bersama anak-anak. Para sales lain saling pandang dan bergumam, "Hah, balon, kapan dia sempat menyiapkan semua itu?" Sementara itu, Choi Minho juga sedang sibuk melayani pelanggan lain. Mobil ini menggunakan rear-wheel drive, jelasnya tenang. Handlingnya memang lebih sporty, tapi kekurangannya juga jelas. Di musim dingin atau jalan bersalju, mobil yang paling sering mogok justru Baumann dan RMW. Sistem elektronik memang sudah sangat maju, sampai sulit membedakan penggerak depan dan belakang. Tapi slip akibat keseimbangan bodi di jalan bersalju tetap tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Ia tersenyum sopan. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita lanjut ke penandatanganan kontrak?" "Boleh," jawab pelanggan itu mantap. Orang yang melihat dari kejauhan bergumam dalam hati. Ternyata cara tim 2 berjualan cukup seru juga. Tak lama, seseorang mendekati pelanggan itu. "Ruang konsultasi di sana kosong. Saya ambilkan kontraknya dulu, lalu kita masuk ke sana. Mau minum apa?" Di sisi lain, Jaryong sedang menemani pelanggan lain mencoba duduk di kursi belakang. "Ruangannya memang tidak terlalu luas, ya?" tanya pelanggan itu. "Iya," jawab Jaryong jujur. "Memang tidak terlalu luas, tapi setelah duduk, masih ada ruang sebesar kepalan tangan antara lutut dan jok depan. Itu keunggulannya. Tapi untuk mobil keluarga, bukankah agak sempit?"
Tanya pelanggan itu lagi. Jaryong mengangguk pelan. Saya hanya ingin bilang ukurannya sudah pas. Tentu, kalau lebih besar pasti lebih nyaman. Tapi itu berarti naik kelas mobil, dan biayanya juga ikut membengkak. Dengan ruang seperti ini, mobil ini masih sangat layak dipakai sebagai mobil keluarga sampai anak-anak Anda masuk SMP. Ia menatap pelanggan itu mantap. Dan yang bisa saya jamin, di kelas C segmen, mobil dengan performa tertinggi, keamanan terbaik, dan ruang kursi belakang paling luas secara bersamaan, hanya ada di H4 terbaru ini. Mata pelanggan itu langsung berbinar. Ia menoleh ke istrinya yang berdiri di belakang Jaryong. Sayang, menurutmu gimana? Tidak buruk, jawab istrinya singkat. Ambil yang warna putih saja. Jaryong tersenyum kecil. Ah, ternyata pengambil keputusan akhirnya memang istrinya, gumamnya dalam hati. Beberapa saat kemudian, keluarga itu pun pergi meninggalkan showroom. Jaryong menunduk sedikit, menarik napas pendek. Tak lama setelah itu, Yang Baik datang sambil menyerahkan sebuah cup minuman. Santai dulu, minum dulu, katanya ringan. Pelanggan berikutnya jam berapa datang? Jaryong menerima minuman itu sambil tersenyum kecil. 5 menit lagi, Yang Baik mengangkat alis. Wah, bisa tepat waktu begitu. Jangan-jangan mereka nunggu di luar dulu, baru masuk. Ia terkekeh pelan. Hebat juga, nentuin jadwal janji temu, memastikan pelanggan datang tepat waktu, bahkan ngatur timing supaya jadwal nggak berantakan. Itu benar-benar rapi. Ia melirik Jaryong sekali lagi. Kalau dilihat dari performanya, ini bukan kayak sales 2 tahun. Ini mah udah kayak pengalaman 20 tahun kerja. Mendengar itu, Jaryong hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, Yang Baik mengalihkan pandangannya ke depan. Waduh. Coba lihat ke sana. Di sana, Yang Il terlihat kebingungan menghadapi 2 pelanggan sekaligus. Ah, Pak Presiden, maaf, kalau tidak keberatan, boleh sebentar saja, katanya gugup. Yang Baik mendecak pelan. Kelihatannya pelanggan datang bersamaan. Ia menghela napas kecil. Nah, itu baru kelihatan sales tahun kedua yang normal. Ia menyilangkan tangan. Tim 1 kabarnya manggil semua pelanggan mereka di jam yang berdekatan. Kalau begitu, siapa yang bantuin? Lalu ia menambahkan dengan nada geli. Dan pas banget lagi jam sibuk begini pula. Tiba-tiba, Yang Il yang menatap ke arah mereka berdua tersenyum kaku. Ia lalu mengangkat tangannya dan menunjuk jam di pergelangan tangannya, memberi isyarat bahwa masih ada pelanggan berikutnya. Yang Baik terkekeh kecil. Kocak juga orang ini. Kita ini tim baru, bantu tim lain terang-terangan begini juga agak berlebihan. Ia menepuk bahu Jaryong. Pokoknya aku juga harus pergi sekarang. Guminho, semangat buat sisa konsultasinya. Jaryong membalas dengan senyum tipis. Baik, semangat juga. Pada malam harinya, para sales kelelahan berkumpul di taman showroom setelah kerja. Yang Il kesal karena kehilangan pelanggan VIP-nya, yang sudah membeli 4 mobil darinya, gara-gara ia sedang menangani pelanggan baru yang ragu, sementara VIP itu pergi dan tak bisa dihubungi. Ia juga mengeluh tentang Lee Jaryong yang dianggap gila karena mempromosikan mobil entry level H4 sebagai mobil keluarga dengan cara badut, meski sebagian rekan menganggap mobil itu tidak terlalu buruk. Percakapan berakhir saat asisten manajer mengajak mereka pergi makan karena meja sudah siap. Beberapa saat kemudian, di sebuah restoran yang ramai, Ilmu mengeluh sambil menjatuhkan diri ke kursi. Ah, kakiku, akhirnya bisa duduk dan nempelin pantat juga. Johanso terkekeh. Tadi aku kira lagi di pasar tradisional. Nggak ngangka orangnya seramai dan segila itu. Memang ya, setiap kali ada model baru, selalu begini. Jaryong menimpali dengan nada santai. Sepertinya promosi kali ini benar-benar sukses besar. Tapi anehnya, meskipun mulutmu mengeluh, mukamu kelihatan puas. Johanso tertawa kecil. Soalnya memang capeknya terbayar, sih. Tak lama kemudian, kepala showroom berdiri dan menepuk tangannya untuk menarik perhatian. Semuanya, kalian benar-benar sudah bekerja keras hari ini. Aku tahu ini sangat melelahkan, jadi silakan duduk yang nyaman sambil dengarkan sebentar. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum. Pertama-tama, aku akan sampaikan hasil yang paling bikin kalian penasaran. Suasana langsung hening. Hari ini, kita berhasil mengalahkan Cheongdam dan menjadi dealer dengan jumlah kontrak terbanyak di seluruh negeri. Sesaat kemudian, sorak-sorai langsung memenuhi restoran. Yes, gila, akhirnya, seseorang berkomentar sambil tertawa. Rasain tuh, anak-anak Cheongdam itu selalu songong, seolah mereka yang paling elit. Dalam hati, Jaryong yang ikut melihat kegembiraan itu bergumam. Musuh dari musuh adalah teman. Meski di dalam tim sering ribut, di momen seperti ini semua orang pasti bersatu. Bagi orang luar, pasar mobil impor mungkin terlihat sama saja. Namun begitu terjun langsung ke lapangan, secara alami muncul rasa solidaritas yang aneh tapi kuat. Kepala showroom kembali berbicara sambil membaca catatan kecil di tangannya. Sekarang, laporan jumlah kontrak tiap tim. Tim 1, total 21 unit. Asisten manajer Choi bekerja sangat keras. Dia sendirian hampir mengurus setengahnya. Ia mengangguk ke arah Choi Han Chol. 11 unit terkontrak. Tolong beri tepuk tangan. Semua mata tertuju pada Choi Han Chol yang tersenyum tenang.
Kepala showroom melanjutkan, tim 3, total 19 unit. Seperti biasa, kepala tim Kim Tae-jin bekerja paling keras. Meskipun timnya berada di bawah, jumlah penjualannya bahkan lebih tinggi dari asisten manajer Choi. 12 unit terkontrak. Tepuk tangan. Sambil bertepuk tangan, Yang Il yang mendengar itu bergumam dalam hati. Kenapa tim 2 dilewatin? Kepala showroom melanjutkan laporan dengan nada datar. Tim 4, total 11 unit. Tim 5, total 15 unit. Ia berhenti sejenak, dan tim 2, total 52 unit. Ruangan langsung hening. Para sales yang tadinya santai mendadak terdiam. Mata mereka membesar, saling berpandangan, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja mereka dengar. 52, serius. Beberapa orang bahkan refleks menghitung ulang di kepala mereka. Kepala showroom melanjutkan dengan tenang, seolah angka itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tim 2 bekerja sangat merata hari ini. Ketua tim, Jeon yang baik, menjual 8 unit. Yang baik tertawa kecil sambil mengangkat bahu. Lumayan, kan? Manajer Choi Minho, 10 unit. Choi Minho hanya terdiam, masih memproses situasinya. Kepala showroom menunduk sebentar ke catatannya, lalu melanjutkan. Dan asisten manajer Lee Jaryong, 27 unit. Jaryong hanya tersenyum tipis. Beberapa orang menelan ludah, yang lain membelalakkan mata mereka. Apa? Bukannya dia cuma bagi-bagi balon ke anak-anak? Rasanya dia bahkan nggak kelihatan hari ini. Kepala showroom menepuk tangannya. Baik, beri tepuk tangan. Tepuk tangan pun terdengar, ada yang tulus, ada yang ragu-ragu, ada pula yang sekadar ikut-ikutan. Beberapa orang memberi jempol ke arah Jaryong, sementara yang lain berpura-pura bertepuk tangan sambil tetap memasang ekspresi sulit percaya. Kepala showroom tersenyum puas. Karena semua sudah bekerja sangat keras, besok pagi kita libur dan masuk siang. Hanya tim tiket yang masuk seperti biasa. Jam pulang juga dipercepat. Sekarang, katanya sambil mengangkat gelas. Mari kita mulai makannya. Suasana pun perlahan mencair. Di tengah makan, Choi Minho menoleh ke arah Jaryong. Boleh jelasin satu hal, perbedaan angka ini, jujur saja, aku pengen tahu alasannya. Jaryong tersenyum kecil. Maaf. Choi Minho menghela napas, lalu berkata serius. Hari ini aku menangani 20 pelanggan. Itu jumlah yang benar-benar gila. Kalau satu konsultasi saja 30 menit, itu sudah 10 jam non-stop. Aku bahkan gak sempat makan siang. Dan tetap saja aku berhasil menyelesaikannya. Ia melirik ke arah Iemu. Tentu saja, bantuan Iemu juga besar. Johanso ikut menimpali. Iya, betul. Dan Anda bahkan gak minta bantuan sama sekali. Jaryong mengangguk pelan. Saya mulai mengelompokkan pelanggan dan melakukan konsultasi sejak sore. Semua langsung menoleh ke arahnya. Mengelompokkan, apa maksudnya? Choi Minho mengangkat alis. Coba jelaskan, supaya kami juga paham. Jaryong menjawab dengan senyum tipis. Bagaimanapun juga, semua pelanggan yang datang hari ini kan untuk konsultasi H4. Ia mengangkat bahu ringan. Setelah saya pikir-pikir, konsultasi 1 lawan 1 itu lebih ke kebiasaan lama. Tentu saja tidak semuanya harus begitu. Jadi sejak sore, saya mulai melakukan konsultasi dengan 2 pelanggan sekaligus. Saya hanya menggabungkan pelanggan yang kebutuhannya mirip. Dan tentu saja, semuanya dilakukan setelah mereka setuju. Choi Minho menatapnya dengan ekspresi curiga. Hanya dengan itu saja, hasilnya bisa sejauh ini. Tidak, jawab Jaryong tenang. Itu belum semuanya. Saya mempromosikan H4 sebagai mobil keluarga. Beberapa orang langsung mengernyit. H4 sebenarnya cukup cocok untuk dipakai sebagai mobil keluarga. Tapi sepertinya, tidak ada sales lain yang melihatnya dari sudut pandang itu. Johanso menghela napas panjang. Kedengarannya benar-benar nggak masuk akal. Tapi hasilnya ada di depan mata. Astaga, aku bahkan nggak bisa protes. Keesokan harinya, Choi Han-chol merenungkan pola penjualan mobil impor dan menyadari bahwa model seperti X250 dan Aseot banyak dibeli oleh pasangan muda sebagai mobil keluarga, terutama untuk kebutuhan belanja dan antar jemput anak. Ia menyimpulkan bahwa mayoritas pembeli, khususnya perempuan, datang bersama suami, dan pilihan mereka bukan karena paham teknis mobil, melainkan fungsi praktis dan citra yang pas. Dari diskusi itu, Han-chol memahami bahwa paradigma lama mulai runtuh, mobil impor tidak lagi identik dengan kalangan super kaya atau kelas premium. Justru brand umum impor menjadi alternatif premium yang terjangkau, bagi keluarga muda yang tidak mampu atau tidak ingin melompat ke kelas premium penuh karena jurang harga dan persepsi yang terlalu besar. Meski kesal karena kalah bersaing dengan Lee Jaryong, Han-chol merasa menemukan peluang baru. H4 yang selama ini dianggap mobil kecil entry level ternyata bisa diposisikan sebagai mobil keluarga. Dengan semangat baru dan tanpa ingin tertinggal lebih jauh, ia segera mengambil telepon dan menghubungi seseorang untuk bergerak cepat. Beberapa saat kemudian, Jaryong duduk di meja kerjanya. Yang baik menyenggolnya sambil tersenyum. Masih senang karena kau nomor 1, ya. Nggak bosan, Jaryong menjawab sambil tersenyum tipis. Ini pertama kalinya saya jadi peringkat 1 di showroom Daichi. Ya tetap saja, kata yang baik sambil mengangguk. Hebat itu hebat. Ia menyandarkan tubuhnya ke meja. Aku pikir di total penjualan November ini,
Choi Hancheol bakal segera nyusul dan membalikkan keadaan. Tapi justru Guminho kita yang ngeblok makin kuat. Yang baik terkekeh. Kalian berdua benar-benar tandingan seimbang. Dan yang paling senang, cuma kepala cabang. Lihat wajahnya, pipinya bukan cuma naik, kayak balik muda, sampai bersinar begitu. Jaryong tertawa kecil. Ya, model baru ini memang bagus. Tapi, lanjut yang baik sambil menurunkan suara. Ada satu hal yang aneh. Jaryong menoleh. Apa? Kepala tim Kim Tae-jin, jawabnya. Mobilnya bagus, suasananya bagus, penjualan ketat, saling kejar-kejaran. Tapi cuma timnya dia yang performanya terjun bebas. Yang baik mengernyit. Dari kesanku selama ini, dia bukan tipe yang gampang menyerah. Aneh, kan? Jaryong terdiam. Dalam hatinya, pikirannya berputar cepat. Deretan panjang kontrak H4. Seolah tak ada habisnya. Hampir semua kontrak mengalir ke satu arah, H4. Tapi catatan kontrak milik Kim Tae-jin, berbeda sendiri. Waktu kontraknya, jenis mobil selain H4. Pilihan warna yang tidak konsisten. Dan sekarang sudah pertengahan November. Kesimpulan itu muncul dengan jelas di benaknya. Sudah jelas, ini kontrak palsu. Jaryong kembali bergumam dalam hati. Kepala tim Kim Tae-jin memindahkan uang pelanggan yang sebenarnya sudah menandatangani kontrak H4 ke dalam kontrak mobil lain sebagai uang muka. Lalu, jika suatu saat benar-benar ada pelanggan yang ingin membeli mobil jenis itu, dia tinggal memasukkan kontrak yang asli. Sedangkan kontrak yang sebelumnya dibuat, cukup dikembalikan lagi ke H4 seperti semula. Sebuah trik kotor yang rapi, tidak meninggalkan jejak di permukaan. Ingatan Jaryong langsung melayang ke kehidupan sebelumnya. Dia juga menggunakan cara licik yang sama waktu itu. Setiap tahun, begitu memasuki bulan November dan Desember, perusahaan rela menanggung kerugian demi memberikan diskon besar-besaran. 15%, 25%, bahkan 30%. Alasannya sederhana, setiap DLR wajib memenuhi indikator kinerja tahunan. Target penjualan ini menuntut hasil maksimal selama 12 bulan penuh, dan itu jelas bukan perkara mudah. Jika gagal, penalti yang menunggu tidak main-main, pengurangan jatah unit tahun berikutnya, rebate yang tidak dibayarkan, hingga pembatalan berbagai program promosi. Namun sebaliknya, jika target tahunan tercapai, DLR akan mendapatkan back margin. Besarnya rata-rata sekitar 1-2% dari total omset tahunan. Jika omset tahun ini mencapai 100 miliar won, berarti back margin yang diterima bisa menyentuh 1 miliar won. Kalau kerugian akibat diskon hanya sekitar 100 juta won, maka jelas tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Dan karena itulah, kali ini kantor pusat mengeluarkan H4 dari perhitungan target penjualan. Dari sudut pandang para sales, ini adalah kesempatan emas, membanting harga mobil lain selain H4 dan menjual sebanyak-banyaknya sebelum tahun berakhir. Masalahnya, kapal yang datang dari Jerman justru penuh dengan H4. Tidak ada tambahan unit lain hingga akhir tahun. Alhasil, terciptalah situasi konyol, ingin menjual, tapi barangnya tidak ada. Dalam kondisi seperti itulah, di akhir November, kepala tim Kim Tae-jin lebih dulu memasang uang muka untuk 1 atau 2 unit mobil non-H4 khusus tipe dan warna yang paling laku. Dengan kontrak palsu semacam ini, posisinya aman sampai Desember. Tidak melanggar aturan internal secara langsung. Dan karena itu pula, sulit menjatuhkan sanksi. Sebuah celah yang licik, tapi rapi. Ya, di kehidupan sebelumnya pun, dia memang tipe orang seperti ini. Kalau begitu, melawan trik dengan trik adalah pilihan yang paling masuk akal, bukan? Sebulan kemudian, Kim Tae-jin duduk di ruang kerjanya sambil bergumam kesal. Sialan, benar-benar bikin emosi. Ini sudah bulan terakhir. Kalau unitnya tidak ada, seharusnya konsultasi dihentikan dan pelanggan dipulangkan. Salah macam apa sih orang itu? Bayangan wajah Jaryong terlintas di benaknya. Kalau satu-satunya unit yang tersedia sudah terkontrak, seharusnya cepat-cepat dialihkan ke model lain, atau minimal dibujuk ganti warna. Dan kalau dua-duanya tidak bisa, ya lepaskan saja pelanggannya. Tapi dia malah antre di belakang kontrak palsuku, bahkan sampai 6 unit sekaligus. Jangan-jangan dia tahu, dan sengaja melakukan ini. Kalau begitu, apa mungkin kontraknya dia juga palsu? Coba aku pancing dulu. Tak lama kemudian, Kim Tae-jin menghampiri meja Jaryong. Lee Jaryong. Ya, Jaryong menoleh. Kim Tae-jin menatapnya dingin. Walaupun kita beda tim, ada hal yang harus aku bicarakan. Kenapa kamu kerja sebodoh itu? Jaryong mengangkat alis. Maksud Anda apa? Ini sudah bulan penutupan, lanjut Kim Tae-jin. Kenapa kamu terus-terusan masukin kontrak yang jelas-jelas nggak bisa jalan? Dia mendekat sedikit. Justru orang yang jago itu harus lebih mikirin perusahaan. Kalau caranya begini, ujung-ujungnya semua molor ke tahun depan. Jaryong tersenyum tipis. Oh, yang mana maksudnya ya? Akhir-akhir ini saya memang cukup banyak dapat kontrak. Kim Tae-jin menyebutkannya satu per satu. H6 putih 1, hitam 1. H8 sampai 3 unit. Padahal itu semua nggak mungkin keluar. Nada suaranya mengeras. Kamu belum tahu ya, tahun ini nggak akan ada tambahan unit sama sekali. Kita harus jual mobil yang bisa dijual, lanjutnya. Dan fokus ke pelanggan yang mau menyesuaikan.
Itu prinsip dasar. Sales yang nutup tahun seharusnya paham. Dia menyeringai dingin. Kalau sampai lewat tahun, semua itu pasti batal. Diskon tahun baru langsung dipangkas abis. Siapa yang mau beli? Saat itu, Jaryong menjawab dengan tenang. Memangnya ada pilihan. Kalau tahun ini unitnya tidak keluar, ya kontraknya dibatalkan. Lagi pula, siapa tahu yang di depan saya justru batal lebih dulu. Bagaimanapun juga, di antrean saya nomor 1, kan? Dalam hati, Kim Tae-jin mengumpat kesal. Kalaupun aku berhasil menutup kontrak asli, aku tetap tidak bisa melakukan pengiriman. Karena kontrak palsu yang kupasang, nama pemesan dan penerima unitnya berbeda. Artinya, begitu aku melepas unit itu, Lee Jaryong yang akan menelannya bulat-bulat. Sial, benar-benar sial. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Kim Tae-jin berbalik dan pergi meninggalkan Jaryong. Waktu pun berlalu. Pada hari Jumat, tanggal 22 Desember, Jaryong menatap kalender di mejanya dan bergumam pelan. Mulai besok sampai Senin depan, libur 3 hari. Artinya, hari kerja bulan ini tinggal 4 hari saja. Dia masih juga tidak mau melepasnya. Kalau 6 unit itu berhasil terjual semua, penutupan tahunan akan selesai tanpa masalah. Tapi kalau 6 unit itu terlepas, sisa 4 hari kerja ini bisa berubah menjadi neraka bagi seluruh staf. Kali ini, dia memang berniat menunggu sampai detik terakhir. Trik kecil tetaplah trik, pikirnya. Tapi kebiasaan buruk seperti ini lebih baik dicabut sampai ke akarnya. Jaryong lalu mengangkat ponselnya. Ya, Pak Presdir, saya, asisten manajer Lee Jaryong. Ia berhenti sejenak, soal persiapan yang sebelumnya saya sampaikan. Di ujung telepon menimpa Lee, sudah siap. Terima kasih banyak. Keesokan harinya, di kantor. Saat itu, Yang Baik mendekati Jaryong dengan wajah tegang. Guminho, kita gawat. Akhir tahun ini fix masuk neraka, gumamnya. Pak Kepala Cabang datang. Dengerin langsung aja. Yang Baik tersenyum tipis. Tak lama kemudian, Kepala Cabang menghampiri Jaryong. Wajahnya terlihat sedikit pucat. Jaryong. Iya, Pak, jawab Jaryong tenang. Kepala Cabang menelan ludah sebelum berkata, pelanggan yang antre H6 dan H8 itu, unitnya bisa langsung keluar. Pas Sang Ho, lalu Kim Yotai, Sung Gira. Pelan-pelan, Pak, potong Jaryong sambil tersenyum. Jadi unitnya tiba-tiba tersedia, ya. Kepala Cabang terdiam sejenak. Kau sudah dengar? Totalnya berapa unit? Tanya Jaryong. 6 unit. Baik, Pak. Nada Jaryong tetap santai, tapi justru itu yang membuat Kepala Cabang makin cemas. Jaryong, kau mau kerjain semuanya sendiri? Bukannya lebih baik dijual bareng-bareng dengan sales lain? Jaryong mengangguk kecil. Pak, bulan ini saya sudah menyelesaikan kuota pengiriman. Oh, serius? Kepala Cabang mengernyit. Dokumennya mana? Sudah saya bawa, jawab Jaryong sambil mengangkat tas di tangannya. Dokumen. Kepala Cabang terkejut. Tunggu, jangan bilang 6 unit itu semuanya. Akhir tahun sudah mepet, potong Jaryong lembut. Saya pikir lebih baik bersiap. Pelanggan berubah pikiran itu hal biasa, dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ia menatap Kepala Cabang lurus. Ini bukan soal saya jual mobil atau tidak. Kalau di akhir bulan muncul variabel tak terduga, penutupan tahunan perusahaan bisa berantakan. Kepala Cabang terdiam, jelas terkejut. Serius, cuma karena itu, kalau saya masih bisa urus, lanjut Jaryong tenang. Tapi perusahaan tidak bisa mengambil risiko. 6 unit bisa dikirim semua bulan ini. 2 leasing, 1 kredit, sisanya cash. Selasa pagi saya ajukan funding. Hari ini bagian finansial sudah tutup, jadi 2 pelanggan cash akan saya hubungi sekarang untuk transfer langsung. Wajah Kepala Cabang langsung berubah cerah. Hari ini tidak akan aku lupakan, katanya sambil tersenyum lebar. Terima kasih banyak. Ia menepuk bahu Jaryong dengan hangat. Setelah itu, Jaryong bersiap kembali ke mejanya. Jo Han-so menatapnya dan bertanya pelan. Kenapa Anda lakukan itu? Maksud Anda? Balas Jaryong. Jo Han-so berkata, tadi Anda terlalu gampang. Di situasi seperti itu, kalau kontraknya sudah sekuat ini, harusnya Anda bisa naikin profil sedikit. Tambah 100 per unit saja sudah 6 juta. Sampai penutupan tahunan, mereka pasti mau. Jaryong tersenyum santai. Kepala Cabang sudah nunjukin duluan seberapa genting situasinya, katanya. Kalau aku bantu tanpa ragu, dia akan ingat satu hal. Apa itu? Tanya Jo Han-so. Bahwa Lee Jaryong bisa dipercaya, terutama saat keadaan darurat. Jo Han-so menghela napas. Justru itu, apa untungnya buat Anda? Malah bisa dicap gampang dimanfaatkan. Jaryong menatapnya sambil tersenyum kecil. Emangnya aku kelihatan seperti orang yang gampang dimanfaatin? Jo Han-so berpikir sejenak. Enggak juga sih. Sales itu, lanjut Jaryong pelan. Bukan cuma soal menjual barang lalu terima uang. Ia berhenti sejenak. Aku juga suka cari uang. Tapi cara mendapatkannya itu yang lebih penting.